Kayaknya jawabannya sudah antum jawab sendiri. Kalau bicara membongkar aib saudaranya, perusahaan mungkin mendiskusikan adanya pegawai yang perlu dibina, nggak apa-apa. Ketika ada pegawai yang malas, yang apa, kemudian dicarikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah dia, kemudian dipanggil, itu termasuk usaha perbaikan. Bukan ngomongin yang sekedar menyenangkan hati, tapi dalam rangka memberikan perbaikan. Karena ya namanya perusahaan adalah karyawan-karyawan yang perlu dibina ya, yang mungkin melakukan kesalahan, pencurian atau apa. Itu dari pihak manajemen melakukan itu untuk pemanggilan, nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar ngomongin keburukannya orang tersebut atau mencari-cari aib orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatabba'a aurata akhi, tatabba'a Allah aurata." Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, kekurangan saudaranya, maka Allah akan membongkar kesalahan dia, akan dicari-cari kesalahan dia. Dan kalau Allah sudah mencari-cari kesalahan hambanya, binasa dia. Di rumahnya Allah bongkar kesalahan dia. Maka tadi kumpul sama tim, ketika mereka mengobrolin tentang seorang karyawan, antum tanya, tunggu dulu, kenapa kita ngomongin fulan? Tanyakan, agar mereka menggunakan akal sehat mereka. Kalau ternyata iya nggak ada, dosa, udah nggak usah. Tapi kalau kita mau mencari solusi bagaimana memperbaiki fulan, loh, ini memang tugas manajemen gitu loh. Bagaimana karyawan-karyawan itu menjadi lebih baik. Yang kedua, kalau bicara menfitnah, apa yang dilakukan fitnah tadi? Anda belum paham. Misalnya seperti itu, Ustaz. Karena kita belum tahu kebenaran dari satu instansi atau seorang. Jadi kita melakukan spekulasi-spekulasi dalam rapat tersebut. Nah itu apakah bila tidak betul, apakah termasuk menfitnah? Tunggu, jadi membicarakan itu tanpa bukti, tanpa dalil, ya nggak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kalian jangan, hindarilah berbanyak dhon, prasangka. Ini mungkin gini-gini. Ketika nggak ada landasannya, nanti jadinya dosa. Wala tajassasu. Kadang-kala kita ngomongin seperti itu, lalu langkah yang kedua mencari-cari. Karena kita sudah punya persepsi kayaknya ini nggak benar, akhirnya kita mencari bagaimana persepsi kita jadi benar, bahwa dia memang nggak benar seperti itu. Yang terakhir kita akan ribain. Maka langkah itu diputus dari sejak awal. Jangan banyak memberikan atau melakukan prasangka kepada saudara kita. Itu mungkin perlu dilakukan. Dan seorang muslim ya, dimanapun dia berada, dia harus menjadi lentera yang menerangi. Kadangkala antum ketika memberikan peringatan, mereka nggak suka sama antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari Taif, dilemparin batu dari Taif, padahal beliau mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai antum lebih mementingkan pertemanan daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara yang bijak ya, sehingga mereka bisa memahami bahwa tujuan antum memberikan kebaikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kayaknya kasih hadiah ini, masih ada hadiah. Masya Allah, kirimkan ke belakang. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana agar kita tidak meremehkan dosa? Banyak kawan-kawan yang alumni sekolah Islam justru lebih berani melakukan dosa daripada yang alumni sekolah umum atau biasa. Apakah ilmunya tidak bermanfaat? Jazakumullah khairan. Iya jemaah. Jadi kadangkala yang belajar agama ini, dia belajar terpaksa. Dia merasa masuk pesantren karena paksaan dari orang tua. Di sini nanti tugas pesantren bagaimana menumbuhkan di diri anak-anak itu tentang fadilah menuntut ilmu. Orang tuamu itu tidak membuangmu ke tempat ini. Dulu waktu zaman anak masuk pesantren, pesantren itu memang tempat buang anak. Iya. Kalau anaknya pinter, taat, sopan, nggak masuk pesantren.
umum. Tapi kalau yang nakal-nakal, nggak nurut masuk pesantren. Jadi ancaman yang menakutkan pesantren itu jemaah. Akhirnya kita di pesantren kumpul sama anak-anak nggak benar semua gitu. Sekarang udah enggak, masya Allah. Kesadaran orang tua, tapi kadangkala anaknya belum sadar. Di sini harus ada kerjasama antara orang tua sama pesantren. Maka biasanya kalau awal-awal masuk pesantren itu kita dikasih bimbingan tentang keutamaan menuntut ilmu ya, supaya mereka tahu apa fadilah yang akan didapatkan ketika seorang menuntut ilmu agama. Lalu kedudukan yang tinggi di sisi Allah, warisan para nabi. Yang nanti harapannya anak ini tidak lagi terpaksa masuk pesantren. Dia di pesantren itu merasakan, ya Allah benar ya, anak dapat ini, dapat itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa ada ya nggak semuanya ya oknum sebenarnya yang ditanyakan ini oknum. Kalau dikatakan tadi, kenapa yang belajar agama kok lebih mudah berbuat dosa daripada yang umum? Itu oknum. Ada yang seperti itu. Maka tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran tentang bahwa berbuat dosa itu memberikan dampak buruk kepada kita. Ada orang yang meninggalkan dosa itu seperti orang yang, kenapa engkau kok nggak makan sate kambing sama lemaknya, kan enak katanya. Enggak katanya, anak kata dokter sudah harus ngurangin itu. Dia meninggalkan gara-gara ada informasi, karena dia ingin menyelamatkan dirinya. Jadi ada orang yang memikirkan kesenangan dirinya, tapi ada orang yang memikirkan keselamatan dirinya. Ketika memikirkan kesenangan dirinya, dia akan berbuat dosa. Karena memang surga itu diliputin dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu dikelilingin oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Kemudian memperbanyak istighfar. Kadang-kadang diingatkan ya, orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti itu bedanya dalam cara berdakwah. Kalau orang itu nggak paham agama, dikasih nasihat, oh itu nggak boleh, dia tahu, oh nggak boleh ternyata Ustaz. Iya, anak nggak tahu Ustaz, jazakallah khair gitu ya. Ada orang yang paham agama, ngerti hukum, tapi dia nggak ngamalin. Maka cara berdakwahnya itu selain kita mengingatkan, tapi kita juga menyebutkan tentang fadilah-fadilah atau ancaman-ancaman, sehingga ada ketertarikan dan ada kekhawatiran dia untuk melakukan dosa tersebut. Dia khawatir Allah murka sama dia khawatir tadi rizkinya dia disempat, masalahnya jadi ruwet, sehingga dia meninggalkan itu dosa. Yang ketiga, ada orang yang suka mendebat. Ada orang kalau dikasih tahu, oh kayak tadi, ya kan dosa kecil Ustaz, udahlah jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Ini ya harus ada dialog, dan Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kita perlu berdialog dengan dia dengan cara yang lebih baik. Karena ada orang yang ketika belajar tentang hukum sholat berjamaah, dia awalnya suka sholat berjamaah jemaah. Setelah dia bahas adanya khilaf di antara para ulama, nggak berjamaah lagi dia. Oh ternyata ada khilaf Ustaz, sudah anak sholat di rumah aja. Lu padahal langkah dia dari rumah diangkat derajat, dihapuskan dosa. Padahal ketika dia masuk masjid baca doa, ketika dia sholat berjamaah dapat 27 derajat yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini kadang-kala dia tinggalkan, maka perlu adanya proses mengingatkan dia seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, syukur atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan dari Akhwat. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menghindarkan diri dari selalu memikirkan seseorang yang bukan mahram kita? Barakallahu fikum. artinya kalau mahramnya boleh dipikirkan gitu. Ya jamaah, ada yang namanya jatuh cinta. Siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Apa yang harus dilakukan ketika seorang jatuh cinta, kemudian dia memikirkan laki-laki tersebut atau laki-laki memikirkan perempuan tersebut?
Ada hal yang kita tidak bisa lawan, perasaan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjaga aturan syariat. Ketika pikiran itu datang tentang laki-laki tersebut dan engkau tertarik dia untuk menjadi suamimu, engkau berdoa minta sama Allah. Ya Allah, kalau fulan baik jadikan suamiku. Yang harus dihindarin, jangan akhirnya mengikuti dia. Ngikuti di IG-nya. Nah, ngikutin statusnya, story-nya. Hanya akan menambah sakit hati. Orang itu kalau jatuh cinta jemaah, ngelihat sandal orang tersebut, ya Allah, sandalnya fulan ini. Cuma sandalnya doang. Maka itu dihindarin yang seperti itu. Ketika ternyata fulan itu biasa lewat depan rumahnya, jangan ditunggu. Karena ada orang yang sengaja nunggu. Dia sedang ingin menyiksa diri dia sendiri. Ketika dia lewat yang pertama, lewat yang kedua, yang ketiga, tadi seperti racun yang akan merusak hati. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal untuk diselamatkan dari pikiran-pikiran tersebut. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku. Minta berlindung kepada Allah Azza wa Jal, dan sambil menghindari tadi hal-hal yang hanya akan menambah penyakit di hati kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan berikutnya dari Bapak-bapak. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara yang benar memperingatkan istri yang masih suka zumba dan karaoke? Karena setiap kita ingin memberi nasihat, si istri sudah ancang-ancang berwajah seram dan tancap gas marah-marah duluan. Padahal ini kewajiban suami untuk mengingatkannya. Barakallahu fiikum. Subhanallah jemaah. Tadi ana juga sempat singgung ya, bahwasanya banyak dosa yang dilakukan dianggap nggak dosa, nggak apa-apa gitu. Sehingga ketika ada orang yang memberikan nasihat, itu dianggap menyimpang. Dia mengatakan udahlah Islam biasa-biasa aja, nggak usah berlebih-lebihan. Engkau ikut aliran apa gitu loh. Ini suami istri kadang-kadang debat dalam masalah tadi. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Kadang-kala istri memang masih lemah imannya. Maka yang perlu dilakukan suami adalah duduk sama istri, menguatkan keimanan istri. Dengan cara apa? Jangan bicara tentang zumba dan karaoke dulu sama dia. Tadi kalau bicara itu mesti wajahnya garang, karena dia nggak mau kasih nasihat tentang itu. Ya udah duduk bicara tentang akhirat. Duduk sama dia, membahas tentang tafsir surat Alhaakumut Takatsur. Duduk sama istri. Atau Al-Humazah. Bagaimana menumbuhkan di diri dia bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara gitu. Ketika sudah ambisi kepada akhirat itu tumbuh, keimanannya sudah mulai berkembang, ini bisa dikasih tahu. Karena berapa banyak orang yang tahu hukum tapi tetap melanggar. Maka bagaimana menumbuhkan hal itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan istri-istri yang kalian takut dia itu membangkang, udah kelihatan tanda-tandanya ini nggak nurut, seperti tadi mau dikasih nasihat sudah kelihatan wajah garangnya. Apa yang harus dilakukan? Fa'idhuhunna. Kasih mau'idhah dia, kasih nasihat. Dan ketika memberikan nasihat kepada istri, berikan nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Ada suami ketika mau ngasih nasihat istri, dia udah ngomong, aku itu nggak suka sama kamu. Kira-kira istri seperti apa menanggapi nasihat itu? Ya sudah, sana pergi, nggak suka sama aku.
Tapi ketika sang suami mengatakan, demi Allah aku cinta sama engkau, aku sayang sama engkau, aku ingin bareng sama engkau sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbu. Mu'ad, demi Allah aku cinta sama engkau, aku sayang sama engkau. Orang kalau dikasih muqaddimah seperti itu, hatinya terbuka untuk menerima nasihat. Ini yang memberikan nasihat orang yang cinta kepadanya. Maka dari seorang suami kasih nasihat, cari waktu yang tepat. Jadi kayak tadi dia kalau mau dikasih nasihat urusan zumba yang ada berantem, ya sudah, cari waktu di malam hari. Antum ajak istri makan, ya, Masya Allah. Dengan ruangan yang mungkin rumahnya dibikin seromantis mungkin. Mungkin istri tanya, ada apa suamiku ini? Kasih nasihat. Kalau ternyata nggak mau, apa proses selanjutnya? Kata Allah Azza wa Jal, wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Siap nggak antum pisah ranjang sama istri? Waduh, azab rusak. Disinilah berapa banyak wanita itu yang akhirnya menguasai suaminya karena tahu suaminya butuh sama dia. Tapi ketika suami setelah memberikan nasihat secara berkala, dia kasih nasihat, ternyata istri masih nggak mau, dia nggak sentuh istri. Yang biasanya dia sentuh malam hari, dia nggak sentuh. Istrinya akan mikir, oh suamiku serius, serius suamiku. Tapi kalau dikasih nasihat nggak mau sama suami dikumpulin, ya dia pasang badan kayak tadi, wajah garang atau apa. Rasul SAW pernah mendiamkan istrinya 1 bulan. 1 bulan. Semua istri. Mungkin antum berpikir, iya Ustaz, mendiamkan istri kan masih ada istri lain. Enggak, Nabi SAW mendiamkan semua istrinya. Beliau tinggal sendirian. Setelah 1 bulan, kasih nasihat sama Nabi SAW. Kau masih mau sama aku? Kalau enggak, kita berpisah. Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 28-29, nanti dilihat. Bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi untuk memberi pilihan kepada istrinya. Engkau tetap mau bersamaku atau engkau ingin dunia? Kalau ingin dunia, selamat tinggal, cerai sudah. Sampai seperti itu. Maka coba proses itu dilakukan. Semoga istri terbuka hatinya. Sekali-kali diajak kajian istrinya seperti itu. Karena ada wanita-wanita yang terus terang pendidikan agamanya kurang. Dia hidup dengan masyarakat yang memang beranggapan perbuatan itu nggak apa-apa gitu loh, nggak terlarang. Engkau aja yang baru belajar agama sok semuanya haram, tuh haram ini haram. Kadang-kadang seperti itu. Maka kita yang perlu perlahan-lahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian kami persilahkan penanya langsung atas nama Jiwo Rahmadin untuk mendatangi mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Melakukan apa? Dengan rishwah. Rishwah. Rashwah, oke. Siap. Barakallahu fikum. Nah, ya kalau bicara modal awalnya riba, artinya dia pinjam dengan riba, tapi perusahaannya itu bukan riba, maka insya Allah dosanya ya ditanggung oleh perusahaan yang berkaitan dengan ribanya. Ketika antum bekerja di tempat itu nggak ada masalah insya Allah, karena pekerjaan antum halal. Pekerjaan selama pekerjaan yang antum lakukan halal, itu insya Allah nggak ada masalah. Ataupun berkaitan dengan masalah rishwah. Nah, di sini rishwah ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok itu neraka. Kalau posisi memudahkan urusan itu memang menjadi haknya. Kan kita tahu di negeri kita ini kadang-kala memang harus dengan cara seperti itu.
tapi kita tidak mengambil hak orang lain, semoga kerja di situ masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah antum mengambil hak orang lain, berarti harus diberikan kepada orang lain seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, kalau itu ada ta'awun, maka berusaha untuk meninggalkan posisi itu. Dan usahakan memang ketika antum berada di posisi itu untuk selalu memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut. Karena ada orang-orang itu tadi merasa nggak apa-apa gitu loh, merasa nggak dosa. Sedangkan antum ketika melarang, memberikan arahan, dianggap antum aliran menyimpang seperti itu. Maka tadi apabila antum masih di posisi itu, usahakan antum selalu memberikan nasihat kepada mereka. Dan semoga dengan cara itu antum sudah terlepas ya. Tapi usahakan antum pindah dari posisi itu supaya tidak membantu orang-orang untuk melakukan riba. Karena antum harus tanda tangan antum nantinya di situ. Barakallahu fikum. Udah resign dari sana. Allah ibarik fikum. Insyaallah Allah kasih ganti antum yang lebih baik insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, kayaknya pertanyaan terakhir sudah. Nah, pertanyaan terakhir. Kami persilakan atas nama Fajar Dwi untuk bertanya langsung. Tadi yang tanya langsung kasih hadiah lagi, yang mana hadiahnya? Nah, kirimkan ke beliau. Nah, yang tanya tadi, tafadhal Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sayang tetap gantinya 30 menit seperti itu. Nah, yang ketiga, bagaimana menjaga hubungan dengan lawan jenis dalam suatu organisasi, serta saat bekerja kadang-kali kami terlambat sholat menasihatnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Berkaitan dengan yang pertama ya. Terkadang kita hidup di tempat yang kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Tapi kalau antum tidak bisa menghilangkan, paling tidak keberadaan antum mengurangi kemungkaran tersebut. Karena ada sebagian kita yang cuma hidup di sana untuk cari makan. Tidak ada keinginan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa kriterianya? Kalian beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dan ketika kita melihat kemungkaran, kita diperintahkan merubah dengan tangan kita. Nggak mampu maka dengan lisan kita, nggak mampu maka dengan hati kita. Maka hendaklah keberadaan antum di tempat itu membuat satu perubahan. Kalau ketika antum masuk ada 10 kemungkaran, mungkin jadi 8, mungkin nanti jadi 7. Tapi bukan dibiarkan kemungkaran itu terjadi. Kemudian bicara yang kedua tadi, berkaitan dengan terlambat. Kita ini kadangkala bekerja tidak ada unsur ibadah. Kita bekerja ya sekedar cari fulus saja.
Padahal kalau tadi sepertinya antum terlambat 5 menit, harus ganti 30 menit. Iya. Ketika antum niatkan lillahi ta'ala, antum akan dapat pahala di situ. Boleh jadi kita melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita di kantor itu. Ketika kita berharap pahala sama Allah, akan menjadi ibadah buat kita. Makanya seorang mukmin itu ikrarnya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak semua dihitung dengan duit. Kalau tadi antum katakan, oh, ana daripada 5 menit ahsan 20 menit. Antum kan merasa rugi kalau ana gantinya 30 menit. Padahal ketika antum mengganti 30 menit dengan berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka subhanallah, itu akan jadi pahala di sisi Allah nanti buat antum. Maka berusahalah untuk ya mencari pahala di situ. Walaupun kalau secara hukum ya antum sama, telat 20 menit gantinya 30 menit. Dan kantor membolehkan hal itu. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan buruk nantinya. Yang ketiga, berkaitan dengan kita ini sedang darurat seks bebas ya. Darurat perzinaan. Dan banyak terjadi perzinaan itu ya di instansi, di kantor yang berkumpul laki dengan perempuan. Karena mereka beranggapan nggak ada masalah gitu loh. Padahal dalam agama kita tuh diperintahkan untuk menundukkan pandangan, nggak boleh berduaan dengan yang bukan mahramnya. Maka ketika antum berada di tempat itu, kalau memang harus berinteraksi dengan lawan jenis, berinteraksilah dengan adab syariat. Ada perlunya disampaikan, tapi menjaga pandangan mata dan jangan pernah berduaan dengan lawan jenis kecuali ada orang lain. Ketika harus ngobrol nggak ada ketawa ketiwi. Terus terang jemaah, anak punya kawan cerita dia pernah punya masalah sama istrinya. Akhirnya dia nggak tidur di rumah, tidur di hotel. Lama dia tidur di hotel. Dia katakan ternyata kawan-kawan anak di kantor selingkuh banyak Ustaz. Jadi mereka tuh nggak pulang ke rumah, pulang ke hotel dulu. Nanti di hotel anak lihat fulana masuk sama fulana, fulan sama ini, kelihatan di sana. Kenapa? Karena memang lingkungan perzinaannya dibuka gitu. Itu mungkin yang perlu dilakukan sambil terus berdoa memohon kepada Allah. Intinya buat semua jemaah, dimanapun antum bekerja, mungkin tempat kerja antum belum selamat dari kemungkaran, masih banyak kemaksiatan. Paling tidak keberadaan antum di situ bisa mengurangi kemungkaran, kalau belum bisa menghilangkan kemungkaran itu secara total. Barakallahu fikum. Moga Allah mudahkan dan moga diberkahin rezeki kita semuanya. Baik. Barakallahu fikum.